Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufik dan hidayahnya serta kemudahan bagi kita semuanya hingga dikumpulkannya kita kembali di tempat ini, dipertemukannya kita kembali di tempat ini di kedai Kota Beras Sidrap dalam program Tanya Ayub, tanya jawab seputar Islam bersama Ustaz Abu Yusuf Ubaid Bima hafizahullahu taala wa rahimah. Dan alhamdulillah dengan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz telah berada di tengah-tengah kita, maka mari kita memulai program kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum itu bagi ikhwan yang hadir secara langsung boleh menggunakan mic yang telah disediakan oleh panitia, dan bagi teman Ayub yang menyaksikan program ini secara online dimanapun Anda berada, boleh mengirimkan pertanyaannya lewat kolom komentar akun media @AbuYusufUbaidBimaOfficial. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada ikhwan yang hadir secara langsung. Ada? Silakan Bapak yang di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sedikit cerita, Ustaz. Ana misalnya itu seorang pedagang bergerak di bidang material. Kira-kira 30 tahun yang lalu itu belum ada HP. Jadi masih pakai telepon seluler yang muter itu. Karena anak seorang pedagang material, ada salah satu konsumen itu nitip uang karena dia mau bangun rumah, dia nitip pembeli semen, anggaplah 200 sak. Kemudian dia itu ngambilnya secara bertahap. 50 sak. Karena dia seorang pegawai, jadi tidak bisa langsung menyelesaikan bangunannya. Nah, itu masih ada tersisa kurang lebih 50 sak. Walhasil dia itu entah gimana tidak melanjutkan bangunannya. Kebetulan dia orang jauh, Ustaz. Dia orang jauh, luar daerah. Berjalan kira-kira 15 tahun, itu Ana masih tetap berutang 50 sak. Dan kontaknya dia tidak ada karena tidak ada HP. Dan bangunannya itu tidak dilanjutkan. Sampai sekarang masih terbengkalai. Wallahualam apakah dia sudah dipanggil Allah atau gimana. Jadi di hati Ana 50 sak ini saya mau bawa kemana? Akhirnya saya terpikir ada salah satu masjid yang lagi direhab. Jadi 50 sak itu saya niatkan untuk orang itu. Ya, jadi saya niatkan. Kemudian berjalan kira-kira 17 tahun, masih teringat saya masih utang 50 sak. Dan tidak pernah saya ketemu orang itu, bahkan keluarga tidak pernah ketemu. Akhirnya saya niatkan lagi 50 sak untuk di masjid yang lain. Dan sampai sekarang saya masih teringat. Jadi walaupun saya sudah niatnya 50 sak untuk masjid itu atas nama orang itu, kemudian 50 sak untuk orang itu lagi, sampai sekarang masih ada teringat. Kira-kira solusinya gimana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi kalau kita memang
punya sangkutan sama orang lain, yang pertama ya kita selesaikan di dunia. Karena pengadilan pembayaran di akhirat lebih daripada dunia. Kalau di sini kita bayar pakai utang 50 sak ya 50 sak. Kalau di akhirat ya pakai amalan. Makanya banyak di akhirat orang datang banyak amalannya, tapi pada ujungnya tidak ada yang dia punya. Bahkan ada yang menanggung dosa orang lain karena tidak ada lagi amalannya yang mau ditukarkan. Sehingga bahkan di sana seorang menghindar dari temannya, lari dari anaknya, lari dari ibunya, kan begitu. Nah, sekarang kalau kita tidak bisa selesaikan di dunia ini, kan baru itu adalah haknya orang lain, maka bisa seperti itu, Pak. Kalau tidak bisa lagi diketahui siapa dia, di mana dia, sebenarnya kita kalau tidak tahu orang itu cari ahli warisnya. Kalau kita tahu bangunannya, kita ke situ. Siapa dulu ini yang membangun, mana orangnya, mana ahli warisnya. Begitu Pak, kalau kita tahu bangunannya. Setelah itu baru kita bilang ada utangnya ini, masih ada sama saya uangnya senilai 100 sak. Kita tidak bayar semen Pak, bayar uang. Ya kalau semen kan naik nilainya, kan dia kasih uang. Beda kalau kita utang semen, ya bayar semen. Ini kan dia bayar bawa uangnya Pak. Dia beli semen. Iya pakai uang kan. Dia beli semen 200 saja Pak. Kemudian kapan dia ambil, dia Tetap 200 sak. Apakah itu naik, harganya naik, apa harganya turun, nggak mau tahu. Yang penting semennya 200 sak. Jadi setelah kita selesaikan 150 sak, dia itu sudah tidak apa, iya, ibarat. berarti aman Pak, aman Pak. Ya. Nah, makanya saya bilang sekarang kita ke situ, kita ke rumah itu. Sudah jadi utang jadinya. Ahli warisnya tidak ada juga. Tetangganya di situ Pak. RT, RW, kan begitu cara cari Pak tuh. Kan ada catatannya itu, orang mana itu. Begitu Pak. Cari dulu daripada kita masalah gini Pak. Kalau kita sedekahkan atas namanya, nah dia tidak setuju. Begitu Pak. Walaupun tidak apa-apa, boleh kita sedekahkan atas namanya. Di akhirat nanti kalau dia datang menuntut, mana punyaku, kita boleh bayar dengan amalan kita. Boleh kita bilang, saya sudah sedekahkan atas namamu, dia boleh ambil semuanya. Kalau dia tidak setuju ya tidak mau saya, ya berarti kita bayar dengan amalan tak. Yang kita sedekahkan tadi kembali ke kita. Berarti kan baku tukar Pak. Ya karena kan di sana tidak bisa dibilang, kenapa kau tidak mau itu? Tidak bisa Pak. Iya, karena memang begitu yang harus dilakukan. Iya, jadi seperti itu nanti di hari kiamat. Tapi kalau saya cari maki dulu daripada tukar-tukar amalan. Saat kita butuh amalan, kan butuh ke amalan di sana. Nah mau lagi kasih orang. Kalau saya cari maki itu orangnya. Kalau ndak ada, cari dulu di mana. Pasti ada saudaranya Pak. Kalau ndak ada saudaranya kan ada anaknya. Ndak mungkin dia sebatang kara. Kan boleh kita bayar ke ahli waris. Begitu Pak. Wallahu alam. Barakallahu fiik. Ada? Ayo, Bapak dulu. Terima kasih Ustaz. Yang saya mau tanyakan ada beberapa yang saya mau tanyakan kalau misalkan diizinkan. Yang pertama itu Ustaz, yang selalu kita baca di malam Jumat itu surah Al-Kahfi. Apakah
Sorry Ustaz, yang saya mau tanyakan itu mengenai masalah fitnah Dajjal. Apakah fitnah Dajjal ini sudah ada atau nanti betul-betul orangnya keluar baru muncul itu fitnah? Kalau misalkan sekarang sudah ada, bagaimana caranya ini Ustaz menghindarinya? Baik, Menghindari ini fitnah Dajjal. baik. Itu caranya yang kita baca. Al-Kahfi 10 ayat pertama. Malam Jumat kan bukan satu surah Pak, 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Itu terbebas dari fitnah Dajjal. Kemudian pertanyaan cara menghindarnya itu. Iya. Kemudian apakah fitnah Dajjal itu sudah ada? Belum. Akhir zaman itu Pak. Kalau keluar dia berarti hari kiamat sudah dekat. Iya, makanya kita berlindung darinya. Karena akan keluar. Kemudian kalau bertanya apakah Dajjal itu sudah ada? Sudah. Bahkan sahabat waktu itu melihatnya. Yang terjebak dulu di pulau, dia lihat dia terikat. Nabi bilang itu Dajjal. Cuman tidak ditahu lagi di mana itu pulau. Rahasianya Allah. Sama dengan Ya'juj Ma'juj. Tidak ada yang tahu dia sekarang di mana. Pulau apa. Tapi nanti akan keluar. Akan keluar. Iya. Dan nanti baru fitnahnya Pak. Kalau dia keluar. Kalau dia keluar. Tapi kalau dia apakah ada sekarang? Sudah ada. Dajjal sudah ada. Dari keturunan juga manusia. Begitu Pak. Iya. Yang kedua Ustaz. Anak kan keterbatasan hafalan secara mungkin Ustaz. Jadi kalau misalkan mau sholat, misalkan sholat sunnah, biar panjang-panjang sedikit lah. Bolehkah saya sholat sambil membaca mushaf di depan? Saya simpan mushaf di depan. Boleh Pak, sholat sunnah. Boleh. Iya, dibolehkan orang baca mushaf. Kalau lagi sholat sunnah. Iya, kalau sholat wajib, baca saja apa yang dimudahkan. Tapi kalau sholat sunnah, boleh baca mushaf. Selain Al-Fatihah, apa tak? Ya, Iya, Ustaz. boleh baca mushaf. Kemudian yang ketiga Ustaz. Ini saya alami. Sementara saya buang air besar Ustaz, saya merasa plong sekali. Akhirnya melihat orang di rumah sakit dioperasi karena tidak bisa buang air besar. Saya terbersih, alhamdulillah saya bisa buang air besar dengan lancar, terhindar dari penyakit seperti orang yang di rumah sakit tidak bisa. Maksud saya ini Ustaz, apakah ini saya baca alhamdulillah sementara saya buang air besar? Di mana ki buang? Di dalam WC atau di ruang terbuka? Di WC Ustaz. Maksud saya di tanah lapang. Bukan. Tidak boleh Pak, dalam WC bukan tempat untuk berzikir. Iya. Tapi kalau refleks kita tidak sadar, dimaafkan. Iya, saya refleks Ustaz. Iya, dimaafkan Pak. Kalau kita tidak sadar, ya dimaafkan. Harusnya kita di luar saat kita keluar. Makanya doa keluar WC kan Pak, gimana? Bagaimana Ustaz? Doa keluar WC kan yang kita baca supaya kalau ada begitu itu kita dimaafkan. Oh iya. Kan ada di keluar WC itu bacanya apa? Gufronak. Iya. Ampunanmu Allah. Ampunanmu ya Allah. Itu kan supaya kalau ada begitu mau kelalaian atau melakukan hal yang tidak pantas dilakukan di situ, itulah ampunan. Itu yang dibaca. Allah alam. Iya, jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Ada? Silakan Bapak yang Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hanya mau diberitahu makna hadis ini, Ustadz. Ada hadis ini saya baca diriwayatkan oleh Ibnu Majah, nomor hadis tersebut 971 dan disahihkan oleh Albani.
Nabi SAW berkata, 3 golongan yang sholat mereka tidak diangkat melebihi kepala mereka sejengkal. Salah satunya yang dimaksud lelaki yang menjadi imam sementara makmumnya membencinya. Bagaimana kalau misalnya imam tersebut tidak diketahui dirinya dibenci oleh makmum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hadits ini Masya Allah seperti yang Bapak sebutkan riwayat Imam Ibnu Majah, juga bahkan di sebagian lafadznya ada di Tirmidzi, Pak. Lafadz haditsnya dari Ibnu Abbas, lafadz Arabnya salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibron, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, wa akhwan mutasariman. Kata Nabi, 3 golongan yang solat mereka tidak terangkat di atas kepala mereka sejengkal. Artinya solatnya tidak naik ke langit, tidak tercatat, ya, tidak naik ke langit. Pertama, seorang yang mengimami suatu kaum sementara mereka membencinya. Yang kedua, seorang wanita yang bermalam sedangkan suaminya marah kepadanya. Itu pada malam hari, awal malam suaminya minta jatah, dia tidak kasih, apapun alasannya, malas mandi pagi, subuh. Akhirnya suaminya tidur dalam keadaan dongkol, marah karena tidak dikasih. Iya. Ini kedua, ketiga, 2 saudara yang saling bermusuhan. 2 saudara yang saling bermusuhan. Hadits ini ya adalah hadits yang memberikan faedah kepada kita bahwa untuk pertanyaan Bapak, seorang yang menjadi imam itu ya orang yang disukai oleh kaum itu, yang disukai oleh makmumnya, itu dohir, Pak, langsung. Kemudian tidak boleh seorang yang dibenci oleh suatu kaum mengimami mereka, itu juga dohirnya. Setelah itu para ulama rahimahumullah merinci, Pak, apakah ini benci secara mutlak dari perilakunya, atau karena dia sahib sunnah, karena yang dia lakukan sesuai sunnah. Kan sekarang begitu, Pak, beda di masa dahulu. Di masa dahulu orang benci betul-betul seperti Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya, tidak ada yang membencinya kecuali ya ada sesuatu di dalam hatinya yang terkait dengan keyakinan. Dulu begitu. Karena Sa'ad ibn Abi Waqqas adalah sahabat Nabi. Bacaan bagus, solatnya juga seperti Nabi. Tidak ada yang membencinya kecuali ada orang yang punya penyakit dalam hatinya. Punya penyakit dalam hatinya sehingga dia tidak suka. Bahkan dia adukan kepada Umar bin Khattab. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas gubernur di waktu itu di negeri Kufah, Basrah. Waktu itu di Kufah, dia bilang bahwa Sa'ad tidak membagi dengan adil, tidak sholat dengan bagus. Itu ternyata karena kebenciannya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu karena kebenciannya, bukan karena dia tidak bagus imam, tidak suka. Kebenciannya karena Sa'ad bin Abi Waqqas kan orang yang paling bagus, yang termasuk sahabat yang beliau sakit di haji terakhir itu, seperti sakit sudah mau meninggal. Dia mau sedekahkan setengah hartanya, tapi Nabi larang, kan dia cuma punya 1 anak perempuan. Iya. Dan dia mau sedekahkan 2/3 waktu itu. Nabi larang. Setengah tidak boleh. 1/3 baru Nabi bolehkan.
Terus Nabi berdoa padanya, karena dia kan bilang, sepertinya saya akan meninggalkan teman-temanku. Nabi mendoakannya supaya panjang hidupnya dan bermanfaat manusia kepadanya. Bermanfaat untuknya manusia. Dia bermanfaat betul. Doanya Nabi terkabulkan, tapi ada orang membencinya. Bukan karena Islamnya, iya, bukan karena tidak bagus di imamnya, tapi ada masalah keyakinan di dalam dirinya yang tidak bagus sehingga benci. Benci yang seperti ini Pak tidak dianggap. Benci yang seperti ini tidak dianggap. Iya. Ada orang sholat misalnya, tidak jaharkan basmalah, orang-orang benci. Tidak kunut, orang-orang benci. Iya. Kalau seperti tidak maulid, orang-orang benci. Itu tidak dianggap Pak. Tidak masuk dalam hadits ini. Tidak masuk dalam hadits ini. Benci di sini maksudnya tidak disuka bacaannya. Memang dia bacaannya tidak bagus. Tidak bisa mana huruf dot, mana dal. Mana sa, mana sa. Hanya orang tidak suka Pak. Kan itu tidak boleh diimam Pak. Suruh maju. Ya ummul qaum aqra'uhum bi kitabillah. Seorang itu yang mengimami sekelompok orang adalah yang aqra'. Yang paling bagus bacaannya terhadap kitab Allah. Yang sesuai bacaannya. Itu Pak. Jadi kalau orang benci karena itu masuk dalam hadits. Seharusnya dia tidak maju. Caranya dia tidak maju. Seperti itu yang diinginkan Pak. Jadi tidak mutlak. Tidak mutlak di hadits tadi. Wallahualam. Tapi misalnya kalau imam sudah jelas-jelas tidak fasih bacaannya apa dan sebagainya, tapi masyarakat suka di situ, hanya dia yang selalu ditunjuk jadi imam sementara bacaannya tidak disenangi oleh tidak benar, bagaimana seperti itu? Artinya kebalikannya tadi. Disenangi oleh masyarakat, akan tetapi bacaannya tidak pasti. Padahal ada salah seorang di antara mereka yang bacaannya bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Orang yang bacaannya tidak fasih, makmum sholat di belakangnya sah. Kalau masalah lain ini Pak ya, makmum sholat di belakangnya imam yang tidak bacaannya tidak fasih, makmum sah. Kemudian dilihat juga tadi itu imam Pak. Kita bilang tidak fasih, apakah yang dia imami juga ada yang fasih atau tidak fasih semua? Lebih rendah keadaannya. Kan boleh Pak toh yang paling bagus bacaannya di suku itu, di kampung itu, walaupun menurut orang yang sudah belajar dia tidak fasih. Tidak apa-apa. Cuman dia nanti tentunya terus belajar supaya memperbaiki bacaannya. Begitu Pak. Kadang kan kayak di kampung, dia yang paling bagus Pak. Dia yang paling bisa berdiri depan. Kan tidak semua orang itu Pak bisa menjadi imam. Kadang bagus bacaannya tapi tidak bisa jadi imam. Bergetar, gemetar, terbuang mic. Nah, itu kan enggak, Pak, yang tetap sah sholatnya dan itu yang ditunjuk. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Kami bacakan dulu pertanyaan yang masuk. Afwan Ustaz, apakah boleh berkurban hanya dengan 4 orang yang berserikat dengan 1 ekor sapi Ustaz? Masya Allah. Ini sebenarnya kita mungkin tidak paham saja ini. Jadi kan begini Mbak, kurban itu kan boleh seorang. Boleh seorang. Iya. Asalnya begitu. Kambing seorang, sapi seorang. Bahkan dulu di masa sahabat, masing-masing rumah satu kambing. Mereka tidak berkumpul untuk onta. Mereka tidak berkumpul untuk sapi. Tidak. Dulu mereka satu rumah, satu kambing. Karena kurban sendiri-sendiri. Makanya sebagian ulama mengatakan kambing lebih utama untuk dikurbankan. Karena tidak berserikat lebih utama. Karena setiap rumah lebih utama daripada berserikat kemudian dipotong di satu tempat. Kan sunnah kita potong masing-masing. Sunnah kita potong sendiri. Iya, itu kambing. Sunnahnya begitu. Boleh dipotong oleh orang lain. Iya, tapi sunnahnya potong sendiri. Ya, sapi sendiri juga. Sunnahnya bersendiri.
Sunnahnya bersendiri. Tapi bedanya dengan kambing, boleh berserikat. Nah, berserikatnya itu boleh 2 orang saja. Boleh 3 orang saja. Tidak harus sepertujuh. Boleh 4 orang, boleh 5 orang, boleh 6 orang, boleh 7. Ini akhir, Pak. Batas maksimal berserikat 7. Bukan tidak boleh 5. Yang tidak boleh itu 8. Begitu. Iya, tidak boleh ber8. Iya. Paling akhir 7. Boleh 5 saja. Karena boleh sendiri. Nabi berkurban niat sendiri 100 ekor onta. Nabi sendiri. Beliau potong sendiri 63 ekor. Sisanya beliau wakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kan begitu, Pak? Sendiri, tidak berserikat. Tidak berserikat. Itu asal. Walaupun kalau bertanya, boleh nggak berserikat? Dan sampai berapa berserikat? Boleh berserikat dan sampai 7. Tidak boleh lebih dari 7. Boleh kurang. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukumnya pasangan suami istri yang selalu mengabadikan kehidupan dan kemesraannya di media sosial? Katanya agar momennya selalu terdokumentasi agar kelak bisa diputar ulang kalau lagi berantem atau lagi ditinggal jauh, Ustaz. Masya Allah. Iya. Sebenarnya ada banyak masalah di sini, tapi kita masuk di masalah yang paling berbahaya dulu. Kan begini, Pak, kita ini dalam hidup ini sebenarnya hanya ada 2 yang melihat kita, 2 mata. Kalau bukan mata yang baik, berarti mata yang tidak baik. Mata yang tidak baik itu ya mata yang hasad. Yang melihat kita, apapun yang dia lihat dari kita, selalu ada dalam hatinya berharap semoga lenyap itu nikmat. Iya. Dan Nabi sudah katakan, al-ainu haqqun. Penyakit mata itu benar adanya. Hati-hati darinya. Nah, ini yang harus kita hindari, Pak. Kita sekarang mau mengabadikan momen. Selalu bagi kebahagiaan dengan istri. Nah, orang melihat kita itu ada akhwat, ada ikhwan yang hasad, gimana? Mau simpan momen, ternyata momen itu hilang sekejap. Karena ada mengharapkan kita bercerai, kita tidak bahagia. Itu kan bahaya. Iya. Atau langsung banyak orang yang berharap untuk menggantikan piring tak di rumah. Kita paham ini dalam hadis Nabi kan begitu, Pak. Walaupun itu tidak boleh. Tidak boleh bagi akhwat lain berharap menggantikan piring saudarinya. Artinya mau menjadi istrinya itu. Jadi nanti jangan salahkan kalau banyak akhwat yang suka sekali sama suami tak. Karena kita sendiri iklankan. Wow, lihat suamiku. Lihat suamiku. Akhirnya ada orang chat, maukah juga jadi istri tak? Maukah juga seperti itu? Bisa kita tahan. Susah itu, ujian dari madu itu susah. Ya kalau minum madu bisalah. Tapi kalau ujian dari madu itu susah. Susah. Iya, makanya jangan kayak begitu. Itu yang pertama paling berbahaya itu. Paling berbahaya. Kemudian yang kedua juga tidak kalah bahayanya. Foto, video itu boleh kalau ada hajat. Perhatikan baik-baik itu karena foto itu sebenarnya tidak ada ulama yang tidak mengharamkannya. Hanya dibolehkan kalau hajat. Syekh Utsaimin saja mengatakan boleh dengan syarat tidak diedit-edit. Karena menurut beliau kamera ini cermin. Kalau menurut Syekh Utsaimin, kamera ini cermin. Sebagaimana kita bercermin boleh, maka kamera juga boleh. Itu kata Syekh Utsaimin.
Kalau tidak percaya nanti bisa baca Qaul Mufid syarah kitab Tauhid. Belum bilang dengan syarat tidak diapa-apain. Kan cermin, cuman pantulan. Tidak diedit. Tidak diubah warnanya. Tidak ada apa-apain pokoknya. Hasil seperti itu. Boleh. Itu pun belum bilang hajat. Jika memang dibutuhkan. Karena masalahnya kenapa? Nabi SAW bersabda, la'anallahul musawwirin. Allah melaknat orang yang menggambar. Kan hati-hatinya kecuali dibutuhkan. Nah ini apa kebutuhan tak? Iya kan? Kalau mau lagi teringat momen tak, biar malaikat yang catat. Nah ini pernah bersama suaminya di tempat itu. Biar malaikat, jangan mikir bertugas dengan tugasnya malaikat. Iya. Nah kalau kebaikan yang kita abadikan. Kalau dosa pula, jadi kita abadikan dosa. Seharusnya dosa itu dihapus. Iya. Yang jelas masalah yang tidak kalah berbahayanya adalah gambar. Dia dibolehkan kalau hajat. Jika dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, tidak boleh orang. Harus keluar dari perselisihan. Harus keluar dari perselisihan. Iya. Ini harus diperhatikan yang kedua. Yang harus diperhatikan yang kedua. Iya. Kemudian yang ketiga itu kan masalah kemesraan itu tidak boleh diumbar. Iya. Jangankan berupa foto atau video, Pak. Dulu pernah Nabi bertanya kepada sahabat, ada laki-laki, ada perempuan. Lagi rame. Iya. Ini terakhir untuk ini supaya kita tidak bermudahan. Lagi rame. Lagi ikhwan, akhwat kita istilah sekarang. Ada sahabi, ada sahabiyah. Nabi bertanya kepada mereka, sepertinya di antara kalian ada yang ceritakan ke temannya apa yang terjadi dengan suami istrinya. Suami bercerita kepada temannya, istri bercerita kepada temannya juga. Semua diam. Maka ada perempuan yang bilang, iya, kami lakukan itu. Tadi malam sama suami kami ceritakan. Tadi malam. Begini. Apa Nabi bilang? Jangan lakukan. Itu seperti setan. Yang melihat pasangannya di jalan. Langsung dia minta di situ berhubungan badan di jalan. Orang-orang melihatnya. Bayangkan perumpamaannya. Seperti setan. Hati-hati begitu. Tidak boleh. Bagaimanapun hubungan kita dengan istri, rahasiakan. Rahasiakan, tidak perlu dinampakkan ke orang. Ya, itu kan masalah tak. Adalah masalah tak. Jangan simpan di Facebook, simpan di Instagram, Telegram, TikTok. Itu bahaya. Iya, banyak orang di sana lagi bahagia dengan istrinya, cerai. Banyak orang lagi cantik-cantik istrinya, tiba-tiba mukanya tiba-tiba jerawatan, tiba-tiba rambutnya rontok, alisnya rontok, giginya rontok. Jangan salahkan orang. Nah kita sendiri yang tidak menjaga diri, yang tidak menjaga diri. Wallahualam. Barakallahu fiik. Kembalikan ke ikhwan. Bismillah. Ada pertanyaan titipan Ustaz. Masih berkaitan dengan kurban. Bisakah suami berserikat di sapi, istri satu kambing? Kenapa tidak suami saja? Begini kita ini, istri tak mau tahu memimpin. Ini masalah tak. Nabi Pak tidak pernah suruh istrinya, Aisyah kamu satu, Zainab kamu satu. Iya, tidak ada. Nabi itu beliau yang berniat kurban dan beliau berkata ini dariku dan keluargaku. 100 onta dia tidak bagi-bagi ke istrinya Pak. Karena kurbannya pemimpin itu, yang dipimpin sudah masuk di dalamnya. Kan sudah dimasukkan dalam niatnya suami. Supaya juga lebih meringankan. Ringankan apa? Meringankan pelanggaran kurban. Kan kalau kita berniat kurban, tidak boleh potong kuku. Tidak boleh potong rambut, cabut bulu.
Sekarang kalau hanya suami, hanya seorang yang tidak boleh potong kuku. Sekarang kalau semua serumah niat, tidak boleh maki semua. Kan memberatkan diri. Memberatkan diri. Jangan, mudahkan saja. Biarkan saja suami berniat. Walaupun sapi dan kambing. Nabi saja 100 onta berniat sendiri. Dan diikutkan istrinya, anaknya di dalamnya. Ya maki. Mau kenapa itu kah? Mau disebut toh istri tak ada. Itu kan masalah kita ini. Sapi, seharusnya kan bisa itu suami. Kita pergi kasih masuk istri tak, anak tak, kasih masuk semua namanya. Kenapa itu? Padahal kan kalau seorang paling lebih bagus lagi. Sapi itu tidak perlu lagi dibagi 7. Seorang je punya. Boleh dia makan, boleh dia simpan, boleh dia sedekahkan. Tidak ada lagi jatah-jatah. Kan begitu. Ya, kita ini terus terang kita ini hanya mempersulit diri. Mempersulit diri dan tidak tahu apa yang kita mau cari. Apakah mau cari nama tadi sebut atau bagaimana ya? Itu urusan tak dengan Allah. Tapi yang jelas Nabi contohkan. Dulu sahabat Pak, sahabat iya mereka dinukil oleh Abu Ayyub Al-Ansari, satu rumah satu kambing. Dia niatkan untuk keluarganya. Seorang suami dia niatkan untuk satu rumah. Mereka tidak bagi-bagi Pak, makan sendiri. Satu rumah. Kan boleh ji, kan bagi sama anak, bagi itu. Sudah sedekah, tidak harus kita kasih orang lain. Tidak harus kita makan daging dengan potong 1 ekor kambing, langsung masak 1 ekor di rumah. Kan hikmah berkurban apa? Berluas-luas dalam makan daging, kita sendiri. Kita memberikan keluasan makan daging kepada anak tak, istri tak. Bukan mau dibagi-bagi ke orang. Kalau alhamdulillah kalau lebih. Bagi ke tetangga. Tapi tujuan umumnya adalah supaya kita berlapang-lapang makan daging. Kapan lagi 1 ekor ada di atas meja? Begitu Pak. Wallahualam. Barakallahu fiik. Silakan Bapak yang baju putih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Ustaz. Saya ingin tanyakan masalah imam. Pada umumnya saya lihat masyarakat itu, iman itu dia lebih condong kepada para penghafal Al-Quran. Mana yang lebih bagus Ustaz itu? Iman itu sebagai diambil iman itu seorang penghafal Al-Quran, bagus bacaannya, tetapi ada juga imam itu tidak banyak hafalan Al-Qurannya, tapi bagus bacaannya, kemudian dia tahu tentang fikih. Ya, ini yang saya tanya. Karena saya lihat tuh para jamaah itu dia lebih condong kepada yang mengimani itu para penghafal Al-Quran. Baik Pak. Ya. Baik. Yang kedua Ustaz. Satu dulu Pak. Ya. Inilah masalah yang kita kadang Pak. Sehingga kadang kita lihat orang sholat, dia imam tidak seperti Nabi sholat. Karena kenapa? Modal hafalan. Oh ini Al-Hafiz, imam. Apakah ini sudah sesuai atau bagaimana? Ini Pak, kayaknya Bapak sudah baca ini hadits riwayat Imam Muslim. Iya, juga ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Urutan orang yang paling utama jadi imam, kemudian berikutnya. Kan itu yang ditanyakan oleh Bapak. Kata Nabi, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qiraati sawa fa'alamuhum bis sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijratan. Fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silma. Kata Nabi, orang yang paling berhak mengimami suatu kaum adalah yang paling baik bacaan Qur'annya.
Ingat, bukan yang paling hafal. Bukan yang paling hafal. Yang paling baik bacaannya. Bagus tajwidnya. Iya, begitu Pak. Ini pertama. Ini yang paling berhak. Seperti yang Bapak bilang tadi, biar bacaannya kurang. Biar hafalannya kurang. Tapi dia adalah yang paling bagus bacaannya. Dia yang urutan pertama. Kalau bagus hafalannya dan punya hafalan, alhamdulillah. Tapi yang paling utama adalah yang aqra'uhum li kitabillah, paling aqra'. Iya, Nabi tidak bilang paling hafal. Yang paling baik bacaannya. Jika bacaannya semua sama, jadi satu masjid itu semua sama bacaannya. Iya, maka mana yang kita dahulukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alamuhum bis sunnah. Orang yang paling banyak ilmunya tentang sunnah Nabi. Iya, sunnah Nabi. Dia paling tahu bagaimana Nabi sholat. Oh, kalau duhur asar, bacaan Nabi itu di Ausat Mufassal misalnya. Dari An-Naba hingga Ad-Duha. Itu duhur asar. Nabi kalau subuh paling sering baca Tiwal Mufassal. Dari Al-Hujurat hingga Al-Mursalat. Kalau maghrib, Nabi sering baca Kisor Mufassal. Yang pendek dari surat-surat pendek. Dari Al-Insyirah, Alam Nashrah Laka Sadrak sampai An-Nas. Dia paling tahu itu. Itu yang dimajukan. Kalau hafalannya sama. Kalau hafalannya sama. Bagaimana juga kalau sama ilmunya tentang sunnah. Baru lagi setelahnya. Fa in kanu fi sunnati sawa. Kalau dalam sunnah sama, fa aqdamuhum hijrah. Duluan hijrah. Yang duluan belajar, duluan hijrah. Baru. Kalau sama juga, sama-sama ini hijrahnya qadarullah. Iya, bagaimana kata Nabi fa'aqdamuhum silma, di hadits riwayat fa'aqdamuhum sinna, yang paling tua. Jadi itu terakhir, Pak. Terakhir. Kadang kita ini kalau di imam, kadang di kampung, pokoknya harus tua. Ternyata itu tua apa terakhir? Tua itu terakhir. Setelah apa, Pak? Sama bacaannya, sama tahu sunnah, sama hijrahnya, sama semua ini tiga. Lihat Maki, siapa di antara kita yang paling tua? Jadi itu keempat. Jangan jadikan pertama. Iya. Ini yang harus dipahami. Walau alam, Pak, begitu urutannya. Silakan yang kedua. Yang kedua, yaitu tentang kurban. Ada, pernah saya dengar itu, nggak tahu apakah dia aliran jil, kalau saya dasar itu. Itu. Mudah-mudahan apa namanya ini, itu mengatakan bahwa kan korban itu bagaimana kalau sapi itu diberikan saja kepada orang yang tidak mampu 7 orang. Ya. Artinya dia tidak potong. Oh, enggak potong, Pak? Iya. Jadi langsung sumbang, Pak, ya? Iya. Itu pertanyaan tak? Iya. Iya. Baik, Masya Allah. Jadi sebenarnya bagi orang yang berpikir hanya akal, betul tahu. Lebih bagus kita kasih hidup, tak? Kan dia pelihara bertujuh. Setiap tahun lahir, kan sapi itu 6 bulan lahir. 6 bulan lahir. Setiap tahun lahir 1. Akhirnya dia bisa dapat sapi. Dia bisa dapat sapi. Gimana itu pembahasannya? Pertama, kita katakan betul, tapi kurban ini sunnah muttaba. Ada sunnah yang harus diikuti. Pertama, hikmah dari berkurban, kenapa disyariatkan? Mengikuti sunnah Ibrahim. Ibrahim melihat di mimpinya untuk memotong anaknya, sembelih anaknya, Ismail. Dia berulang mimpinya, itu kan awal pensyariatan.
menyembelih anaknya. Berulang mimpinya dan mimpi Nabi wahyu. Dia kasih tahu anaknya, saya melihat dalam mimpi Allah memerintahkan untuk sembelih kamu. Ismail bilang, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang disuruh. Lakukan apa yang disuruh. Mereka lakukan. Tatkala sudah dibaringkan, sudah mau dipotong, Allah datangkan penggantinya. Hewan ternak. Dan disembelih, Pak. Bukan dibagi. Itu pertama. Yang kedua, sunnah Nabi kita. Dalam hadits Anas, kata Anas, pelayani Nabi, kata Anas, dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini akronain dzabahahuma biyadihi sama wa kabbar wa wadoa rijlahu ala sifahi. Kata beliau, kata Anas ini, Nabi berkurban dengan 2 ekor kibas bertanduk cantik. Bertanduk. Indah warnanya. Sebagian riwayat, warna kakinya itu putih bulunya, warna kakinya hitam. Warna kakinya hitam. Warna matanya yang di bulu di sekitar matanya hitam. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Yang jelas Nabi berkurban. Yang menjadi poinnya adalah Nabi potong sendiri dengan tangannya. Nabi baringkan, dia potong dengan tangannya, membaca Bismillahi Allahu Akbar, dan boleh letakkan kakinya yang satu di atas badannya kambing. Jadi syariat kesunahnya Nabi dipotong. Itu berupa perbuatan, ucapan. Nabi berkhutbah id, Pak. Nabi khutbah id. Di khutbah idnya, di antara materinya adalah Nabi SAW katakan begini. Awwalu ma nabda'u bihi fi yaumina hadha as-shalah, thumma narji fananhar. Yang pertama sekali yang kita lakukan di hari kita ini, sholat dulu. Kemudian kita pulang dan menyembelih. Menyembelih. Iya, maka dari sinilah disepakati membagi harganya. Membagi hidup itu tidak dibolehkan. Tahu membagi harganya tak? Jangan sampai nanti kita daripada kotor-kotor, lebih baik harga sapi 15 juta. Bagi itu 15 juta saja ke miskin. Membagi harganya, tidak perlu dibagi dagingnya. Iya, tidak perlu dibagi dagingnya. Itu tidak dibolehkan. Karena ini sunnah yang harus diikuti. Sunnah yang harus diikuti. Harus seperti itu, Pak. Wallahualam. Saya tambahkan sedikit, Ustaz, itu. Ini tentang memotong. Saya baca dalam kitab Fikih Islam wa Adillah, itu ada yang menambah, di situ mengatakan, wah, dia tambahkan wajah sebelum memotong itu, dia tambahkan wajah tu wajahiyya lillazi. Bagaimana ini, Ustaz ini? Baik. Itu di sini saya sudah periksa, Pak, ya. Itu hadits tentang memotong membaca itu. Memotong membaca itu. Cuman haditsnya dhaif, Pak. Itu tentang itu. Iya, hadisnya adalah hadits yang dhaif. Jadi itu terkait juga dengan menyaksikan kurban itu. Terkait juga dengan menyaksikan kurban. Saya pernah cari itu, Pak. Yang kita katakan tadi itu, saya sudah masukkan di buku, ya. Siapa yang meriwayatkannya dan apa kedudukannya. Itu disebutkan oleh Al-Hakim juga dari Imran ibn Husain bahwa ada wakuli ucapan Nabi kepada Fatimah. Iya, itu kan hadits asalnya begitu. Jadi Nabi berkata kepada Fatimah putrinya, "Ya Fatimah, kumi ila udhiyatik fashhadiha fa innahu yughfar laki 'inda awwali qatratin taqturu min damiha kullu dhanbin 'amiltihi
wa quli inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini haditsnya. Kata Nabi, wahai Fatimah, berdirilah menuju hewan kurbanmu. Ini yang dipakai oleh orang, Pak. Kalau orang berkurban harus pergi lihat. Ini haditsnya. Iya. Wahai Fatimah, berdirilah menuju hewan kurbanmu dan saksikanlah. Lihatlah. Karena sesungguhnya pada tetesan darah pertama yang mengalir darinya, setiap dosa yang telah engkau perbuat diampuni. Dan ucapkanlah itu tadi. Iya, yang Bapak sebutkan. Iya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kemudian mereka tambah di awal, wajjahtu wajhiyah. Itu dalam hadits Tirmidzi, wajjahtu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal ardi. Sama itu. Iya, itu yang ditambah. Ini hadits Syekh Albani rahimahullah ta'ala mengatakan mungkar di dalam silsilah ahadits dhaifah dan maudu'ah. Di kumpulan hadits dhaif dan palsu. Ini hadis palsu. Ini hadis palsu. Tidak perlu kita pergi saksikan hewan tak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa kita pergi lihat, kita potong sendiri. Tapi untuk dibilang harus kau saksikan, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Hadisnya mungkar. Hadisnya mungkar, Pak. Dhaif, Pak. Barakallahu fiik. Masih ada? Ya, silakan Bapak yang di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang saya mau tanyakan ini. Sudah kebiasaan bagi kami begitu selesai sholat langsung membaca Al-Quran dengan alasan Al-Quran adalah wahyu Allah. Apakah ada hadisnya yang sahih? Setelah sholat Ya. langsung baca Quran? Selesai sholat. Enggak, Pak. Harusnya kita berzikir. Lebih utama, Pak. Jadi ibadah itu memang tidak diragukan. Baca Quran utama. Tapi ibadah yang sunnah di waktu itu lebih utama daripada yang tidak disunahkan di waktu itu. Gitu, Pak. Sunnahnya waktu itu Nabi, Pak, kalau sudah sholat belum tidak baca Quran, beristighfar 3 kali, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti lima mana'ata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Belum baca Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini kan dinukil dari beliau. Kemudian beliau mengajarkan kepada para sahabat, ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali. Sebagai riwayat takbir 34 kali. Jadi 100. 3 itu tadi. 33, 34. Berarti 100. Ada juga dalam riwayat takbir juga 33. Kemudian tutup dengan la ilaha illallah 1 jadi 100. Itu kan diajarkan. Terus baca ayat kursi. Ayat kursi betul. Bukan Quran. Itu namanya sunnah pada tempatnya. Ayat kursi. Orang yang membaca ayat kursi kata Nabi tidak ada yang memisahkannya dengan surga kecuali kematian. Tunggu mati saja kapan dia meninggal, surga. Itu yang utama, Pak. Bukan langsung baca Quran. Memang tak diragukan. Quran utama. Cuman tempatnya itu, Pak. Tempatnya. Sama dengan nanti. Mirip dengan pertanyaan Bapak tadi. Ada jawaban juga, Pak, di ulama lain tadi pertanyaan tak. Sumbang sapi, sumbang harganya. Lebih utama atau kita bagi daging kita potong? Utama potong karena ibadah itulah di hari itu. Sedekah bisa di hari lain. Sedekah itu bebas di hari lain. Tapi di tanggal 10, 11, 12, 13 potong. Itu yang utama. Itu kan tidak lewat lagi kecuali tahun depan.
jika kita hidup. Jika kita hidup. Jadi amalan itulah yang utama waktu itu. Itu yang kita lakukan, Mbak. Wallahualam. Barakallahu fiik. Ya, Bismillah. silakan. Ustadz izin bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama, ini tentang puasa Arafah ya Ustadz. Tadi malam sempat ada juga yang bertanya kepada Syekh di Masjid Ar-Rahman, kalau ada perbedaan ikuti saja waktunya itu keputusan dari yang ada di negara itu. Tapi saya ada pertanyaan sejenis tapi agak lain lagi. Ada banyak orang, saya juga dengar Ustadz mengatakan katanya kalau puasa Ramadan dan Idul Fitri saya ikut pemerintah Indonesia. Tapi kalau puasa Arafah, karena puasa ini bertepatan dengan waktu haji ya, Arafahnya di padang Arafah. Jadi dia mengatakan saya ikut apa yang terjadi di sana di Arab. Jadi istilahnya kalau berbeda dengan keputusan pemerintah di Indonesia, maka dia ambil keputusannya yang terjadi di Arab Saudi. Seperti yang sudah Ustadz kan seperti di sini lagi puasa Tarwiyah, di sana puasa sedang Arafah. Di sini Arafah, di sana sudah Idul Adha. Mohon penjelasannya Ustadz, soalnya kadang pendapat seperti ini bagi kami yang awam agak ada kebimbangan itu Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Satu saja Pak, saya tanya kepada itu orang. Dari mana, pertanyaan pertama, mereka menentukan Arafah itu pakai apa? Itu pertanyaan pertama untuk dia. Kalau jawabannya, mereka lihat hilal. Berarti bukan wukufnya Pak, hilalnya. Kan begitu jadinya. Iya enggak Pak? Nah, kan gini Pak, Saudi kenapa tetapkan wukuf tanggal 9? Kan lihat hilal Pak, berarti bukan kegiatannya, biar tidak ada orang haji. Kan tidak selamanya itu orang bisa berhaji. Iya. Biar tidak ada haji, kalau sudah dilihat hilal, sunnah berpuasa tanggal 9. Itu kan yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua. Kalau begitu, kalau kamu tidak tahu beritanya, kamu tidak puasa ya? Kan sekarang baru ngomong begini, karena berita di mana-mana siaran langsung. Orang dulu kasihan. Gimana dulu kita mau puasa Arafah? Jadi telepon kita Saudi, pakai apa telepon? Zaman batu. Gimana kodok? Nah pembahasan fikih dari dulu itu adalah puasa Arafah tanggal 9. Bukan orang wukuf, bukan puasa wukuf, puasa Arafah tanggal 9. Sumu liru'yatih, kata Nabi, puasa karena melihat bulan. Itu jangan sampai Ramadan saja kita amalkan itu hadits. Nah, hadits itu terkait dengan puasa sepanjang tahun. Puasa karena melihat bulan, bukan melihat orang wukuf di Arafah. Begitu Pak. Kalau dia bisa jawab itu, nah, coba hilangkan, bilang sebelum ini Dzulhijjah matikan HP tak. Jangan lihat berita. Bisa kita orang wukuf. Puasa karena melihat bulan. Iya, kapan pemerintah kita mereka tidak lihat bulan? Sudah kan kita puasa tanggal 9 karena bulan, bukan karena orang wukuf di Arafah. Iya, sudah pernah lewat dalam Islam, tidak ada orang haji, ada wabah, ada penyakit, dihalangi haji, tetap terhitung itu Arafah, tidak keluar. Bukan karena orang wukuf. Terus ucapannya tadi itu Pak, itu yang lebih berbahaya kalau saya Pak. Lebih berbahaya itu kalau tadi saya Pak. Itu ada benih Khawarij di hatinya. Kalau Ramadan ikut pemerintah. Pemerintahnya Indo berarti dia ya. Kalau Dzulhijjah, pemerintahnya Arab Saudi ya. Enggak, bukan pemerintahnya, bukan Indonesia. Pemberontak.
Hati-hati Ki. Kita sama pemerintah. Kita sama pemerintah. Selama pemerintah menetapkan itu kita ikut. Ki. Dan bukan juga maksiat. Pemerintah kan lihat bulan. Pemerintah lihat bulan. Bukan juga maksiat itu. Iya, alhamdulillah. Wallahualam. Pertanyaan kedua Ustadz, tentang hutang piutang Ustadz. Contohnya misalkan saya punya hutang sama saudara. Saya pinjam 2 juta. Nah, saudara saya itu untuk kasih saya uang 2 juta itu dia jual emasnya. Misalkan 2 gram. Nah, setelah lama karena saya baru bisa mau membayar, ternyata harga emas itu sudah berubah. Jadi kalau saya pas mau membayar, misalkan harganya udah tinggi. Jadi kalau saya bayar dengan harga baru harusnya 10 juta. Jadi tapi dari 2 gram itu Ustaz. 2 gram 10 juta nih. Mahal nah. Ya kan 1 gramnya 5 juta. Oh hayalan ini Pak Di. Ya misalnya begitu Ustaz ya. Atau dalam hal yang lain Ustaz. Misalnya saya bayarnya harus sesuai dengan harga emas yang sekarang 10 juta. Tapi kan saya keberatan. Terus kalau saya bayar dengan harga 2 juta seperti saya pinjam, tapi yang punya uang ini, yang kasih pinjam ini saudara saya kan, dia dulu 2 juta itu dia punya 2 gram. Kalau saya bayar sekarang 2 juta lagi, dia tidak bisa punya uang, tidak bisa emas 2 gram lagi karena harganya sudah mahal. Begini Pak, sebelum jauh, kita utang apa sebenarnya? Itu saya tanya. Kita utang uang atau emas? Itu Ustaz, misalkan kan. Iya, jawab Ki dulu itu. Baru saya jawab Ki. Apa kita utang? Tanya itu saudara ta. Dulu saya dikasih utang apa? Emas atau uang? Uangnya yang dipinjam. Uang. Sudah aman nih, 2 juta 2 juta. Iya. Tapi jadi dia yang rugi soalnya jual emasnya. Kan dia kasih uang, nggak rugi Pak. Uang dia kasih Ki. Nggak rugi kan? Kan uang yang dikasih pinjam. Nggak ada ruginya. Kan 2 juta 2 juta, apa ruginya? Dia dulu jual emasnya 2 gram. Urusannya. Kita ndak urus itu. Mau kau jual rumahmu, jual emasmu. Urusannya itu Pak. Yang penting kita akadnya utang uang. Begitu Pak. Kecuali gini. Oh ini, ku kasih utang emasku 2 gram. Dia kasih emasnya. Setelah itu baru kita jual emasnya. Baru emas kita ganti. Nggak boleh uang. Bahkan nggak boleh kita pergi bayar pakai uang. Harus kita pergi beli emas 2 gram. Baru kita kasih saudara tak. Begitu Pak. Oh iya, makasih Ustaz. Barakallahu fiik. Kami bacakan dulu pertanyaan yang masuk. Bagaimana hukum memakai KB yang menyebabkan kadang keluar darah istihadah dan kadang haid? Hanya sulit untuk dibedakan. Akan tetapi jika tidak pakai KB maka akan memudaratkan jika ibu hamil lagi. Pertama mudorotnya apa dulu ini? Kan ada orang mudorot bagi dirinya. Mudorot bagi dirinya maksudnya kalau hamil lagi dia bisa, keterangan dokter terpercaya misalnya. Kalau hamil lagi dia bisa antara pilih nanti kalau hamil, anak atau ibu. Kalau ini jangan KB. Tutup kandungan. Doror ini. Doror terhadap dirinya. Tutup kandungannya. Daripada KB membahayakan akhirnya haidnya. Kan begitu. Tutup kandungannya. Iya. Tutup kandungan bukan tutup kelamin Pak ya. Berat semua langsung suami ini. Seakan-akan tutup kelamin. Nggak, cuman di dalam itu tempat wanita masuk supaya jadi anak. Tertutup. Jadi wanita tetap boleh masuk. Cuman tidak jadi. Jadi kalau mudarat terhadap dirinya, tutup mungkin. Supaya tidak ada lagi masalah apa-apa. Yang kedua ada namanya mudarat bukan pada dirinya. Tapi untuk anak. Atau untuk suami. Ini namanya terkait dengan orang lain. Maksud untuk anak itu seperti yang pernah ditanyakan ke Syekh Bin Baz. Kalau lahir terus, dia susah jaga.
susah rawat, dia tahu kadar dirinya tidak mampu, boleh diatur. Boleh diatur. Itu maslahat pengaturan anak orang lain. Kalau ini jangan ditutup. Jangan ditutup. KB saja. Boleh KB alami, seperti dulu yang dilakukan oleh para sahabat, buang di luar. Sudah mencapai puncak gunung, cabut senjata. Gitu. Iya. Buang di luar. Itu dulu Pak. Para sahabat begitu. Kata mereka, kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Dulu kami buang di luar spermanya. Sementara Quran turun. Artinya tidak dilarang. Boleh kita lakukan. Tapi sekarang lebih mudah lagi. Tetap buang di dalam, tetap di atas puncak gunung. Ya, buang di dalam dan tidak jadi. Yaitu dengan KB. Boleh KB untuk mengatur kehamilan. Jika bermafsadat kepada anak. Demikian pula mafsadat kepada suami. Iya, suami itu mau istrinya siap terus. Tidak mau hamil terus, nanti terganggu lagi. Hamil, libur. Nifas, libur. Tidak mau. Kalau begitu diatur. Bagaimana supaya tidak selalu nifas. Ya, atur kehamilannya. Untuk maslahat suami. Iya, daripada dia bilang libur panjang lagi ini. Iya, diatur. Diatur. Itu dibolehkan. Jelas boleh KB. Masalah membahayakan, seorang konsul ke dokter, jangan ke ustadz. Jangan ke ustadz konsul KB-nya. Mana ditahu. Iya, di sana itu macam-macam di kedokteran. Ini KB ini kalau kamu pasang, ini spiral bagus. Ini semua di sana. Iya, dan ada juga cocok-cocoknya begitu. Pokoknya konsul ke dokter, jangan ke ustadz. Salah ki. Iya, konsul ke dokter. Mana KB yang terbaik? Yang paling sedikit dorornya. Iya, wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Yang mana didahulukan Ustaz? Salat wajib atau ajakan suami? Karena mau Ulang. Yang mana didahulukan Ustaz? Salat wajib atau ajakan suami karena mau memasuki waktu salat. Begini. Pertanyaan, mau memasuki waktu salat, tapi apakah mau keluar salat? Begitu ji. Kalau waktu salat masih panjang, suami dulu. Langsung maki gas. Gini, makanan toh? Makanan saja dalam hadis Bukhari Muslim. Kalau makanan sudah dihidangkan, makan dulu. Makan dulu. Kenapa? Apa ilahnya? Ini yang saya mau sampaikan ki. Apa sebabnya makan dulu baru sholat? Karena daripada nanti sholat, pikirannya dimakan. Maka makan dulu, baru khusus sholat. Apalagi yang satu ini. Daripada di sana nanti, wah, dari awal sampai akhir itu ji. Yang kita pikir dari takbir sudah mukanya istri tak. Selesaikan dulu hajat tak. Istri juga selesaikan hajat suaminya. Itu lebih daripada sebentar suaminya tidak khusus sholat. Pokoknya walaupun dia lagi di atas kendaraan, turun, layani suami. Dia lagi di kompor, tinggalkan kompornya, layani suami. Layani suami. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Di mana batasan memotong jenggot? Apakah boleh memotong di atas segenggam tangan? Di atas. Begini. Nggak ada ini. Di habis itu. Di atas. Di bawah mungkin ya. Di bawah mungkin ya. Di bawah, Ustaz. Di bawah. Selesai. Di atas habis gitu. Iya. Pancing. Iya. Gimana cara itu? Ya, begini Pak. Alhamdulillah. Ini memang masalah. Yang pertama Pak, sebenarnya ini hakikat perkara adalah potong jenggot itu tidak ada dari Nabi. Nabi itu cuma berkata, liha, pelihara jenggotmu. Khaliful Yahud, selisih Yahudi. Karena orang Yahudi pelihara kumis, jenggot tidak.
Kita cukur kumis, jenggot pelihara. Selisih nilai Yahudi. Itu ucapan. Perbuatan, Nabi berjenggot. Tidak pernah cukur. Yang ada adalah Nabi menyela-nyelainya, menyisirnya dengan tangannya. Iya, menyisirnya dengan tangannya untuk merapikannya, bukan memotongnya dengan tangannya. Menyisirnya supaya rapi. Iya, kasih begini. Itu supaya rapi. Itu yang beliau lakukan. Dari perbuatan dan ucapan. Sekarang kenapa bisa muncul pendapat cukur jenggot setelah segenggam? Setelah apa? Bukan sebelum. Jadi sudah genggam begini, setelahnya ini. Yang di bawahnya. Bukan di atasnya. Ini Pak muncul. Kita tahu sejarahnya. Dari perbuatannya Ibnu Umar. Kapan itu? Kenapa bisa beliau lakukan? Padahal ini Ibnu Umar terlihat kuat sekali mengikuti sunnah. Dia pergi haji. Kan orang haji itu harus cukur rambut. Botak. Belum berpendapat, berijtihad. Ini juga rambut. Maka tidak boleh juga dicukur habis kan. Maka belum genggam dan dia cukur di bawahnya. Itu asalnya. Sehingga adalah orang yang berpendapat dicukur segenggam. Masalahnya yang berpendapat ini dia cukur di Indo. Seharusnya harus sama begitu. Pergi pakai haji. Karena ijtihadnya adalah karena ini juga rambut. Ini dicukur, ini juga. Sehingga belum cukurlah. Segenggam ke bawah. Apakah ini perbuatan hujah? Satu, perbuatan sahabat kalau menyelisih hadis bukan dalil. Tidak boleh kita berdalil dengan ucapan sahabat melanggar hadis Nabi. Tidak boleh Pak. Karena menjadi hujah adalah ucapan Nabi. Jangankan perbuatan Ibnu Umar, Abu Bakar dan Umar saja yang jelas hujah ucapannya. Kalau menyelisih Nabi, tidak boleh kita lakukan. Waktu haji Pak, ada kejadian aneh. Ibnu Abbas fatwakan sesuatu di waktu haji juga. Tapi orang-orang bilang, tapi Abu Bakar bilang begini, Umar bilang begini. Apa kata Ibnu Abbas? Yushiku an tunzal alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa qala Umar. Hampir hujan batu turun dari langit. Saya berkata, Nabi bersabda, kalian berkata, Umar berkata, Abu Bakar berkata. Dia pertentangkan ucapan Abu Bakar, Umar dengan Nabi. Hampir hujan batu turun dari langit karena ucapan itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Makanya Imam Syafi'i menukil kesepakatan. Imam Syafi'i sepakat katanya para ulama. Siapa yang telah sahih padanya sunnah, tidak boleh dia berpaling dari sunnah dan memegang pendapat orang lain. Tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Siapapun dia. Siapapun dia. Terus anggaplah hujah. Kenapa kamu lakukan di Indo? Kan Ibnu Umar hanya lakukan di mana? Kan setelah berihram. Seharusnya di sanalah. Jangan pakai di Indo bercukur di bawah. Apalagi cukur di atasnya. Salah gitu. Karena menyelisih Nabi. Wallahualam. Barakallahu fiik. Satu pertanyaan lagi, terus kami kembalikan ke ikhwan. Ini terkait dengan kurban Ustaz. Bagaimana jika istrinya kurban 1 ekor kambing dan suaminya ikut di sapi berserikat? Sama aja tadi. Berarti dua gini natanya. Iya, di offline dan online. Ada mi tadi tuh? Ada mi, aman mi. Barakallahu fiik, kami kembalikan ke ikhwan. Ya, Tanya Ustaz. Ada suatu masalah ini Ustaz. Umpamanya ada seseorang bertengkar sama suaminya. Istri bertengkar sama suaminya. Jadi ceritanya ini suaminya selalu berbuat keras kepada istrinya. Kemudian dia meninggalkan suaminya. Istrinya pergi? Dia pergi, cerita istrinya. Berapa lama ini Ustadz dia meninggalkan suaminya
kemudian dia dikatakan cerai. Ya kalau ndak ada ucapan cerai Tidak pernah suaminya mengatakan aku menceraikanmu, tidak pernah. atau istrinya bilang saya cerai, minta cerai, ndak ada. Karena dia ceritanya Ustadz, suaminya ini keras kepada dia, jadi sehingga dia tinggalkan rumahnya. Iya, tidak ada kata-kata cerai. Tidak ada. Tidak ada batasan. Iya toh? 4 bulan di surat nikah Pak, 4 bulan. Baca maki surat nikah. Oke, Bapak mana tadi? Oke, Bapak tahu ini. Samping tak? Iya. Di surat nikah itu ada Pak, ada? Di surat nikah itu 4 bulan Pak ya. 2 tahun berturut-turut. Kalau istrinya tidak ridho dan mau melaporkan ke pengadilan agama, disuruh kejar bicara satu. Nah itu nih Pak, terjawab nih. Itu ahlinya itu samping tak? Iya, iya. Banyak kita ini Pak, banyak kita ini menikah tidak pernah baca surat nikah itu. Iya, yang penting sah. Selesai maki, baca ki. Iya, ada itu di surat nikah Pak, bagus sekali itu. Iya, kalau saya itu bagus sekali itu yang di surat nikah. Tidak melanggar agama. Memang sesuai aturan. Sesuai aturan. Bahkan kalau kita Pak dalam fikih tambahkan lagi satu. Bahkan tidak pergi nih. Istri tidak pergi, suami tidak pergi. Suami tidak boleh lebih dari 4 hari tidak pernah mendatangi istrinya. Pokoknya paling lama itu ditinggalkan 4 Ji. Harus berkebun. Ya. Kalau dodong datangi maki. Iya, kan dah harus di situ. Iya, biar Tommy hanya disimpan-simpan di atasnya. Iya. Alhamdulillah. Iya, atau ya cari maki obat kuah. Iya, kan begitu Pak. Jadi dipikir itu Pak, sampai seperti itu. Iya, sampai dipikir itu 4 hari pokoknya tanpa ada kata cerai apa semua. Pokoknya 4 hari itu harus maki. Jangan hanya Jumat, 7 hari itu. 4 harus datang. Iya, kalau suami tidak datang, istri yang paksa. Saatnya mi. Begitu. Alhamdulillah. Masih ada Pak? Ya, yang kedua Ustadz, dia sudah bercerai ceritanya sudah kena talak 3. Bukan mi tadi ini? Bukan, lain lagi ini. Oh, lain lagi. Dia sudah ceritanya sudah kena talak 3. Kan yang saya dapat ilmunya Ustadz, kalau sudah talak 3 nanti sudah beristri suaminya atau suami beristri suaminya? Bersuami istrinya. Oh, bersuami istrinya Pak. Ya. Kalau suami ndak harus. Ndak harus menikah lagi. Istri ini. Ya. Jadi kalau belum itu terlaksana Ustadz, bagaimana hukumnya itu kalau dia menikah? Dilihat Pak. Apakah masih di masa iddah? Itu 3 kali haid. Kan talak 3 itu Pak masih bisa rujuk. Rujuknya itu kalau masih dalam masa iddah, dia sudah talak 3 ini kasihan. Tiba-tiba menyesal ki. Masih di masa iddah. Boleh langsung rujuk tanpa menikah dulu sama orang lain. Dia yang nikah Pak. Dia langsung akad nikah ulang, saksi, wali, mahar. Kalau belum keluar masa iddah Pak. Kalau sudah keluar masa iddah itu baru tadi. Harus sudah pernah menikah dan diceraikan atau ditinggal mati. Baru boleh menikah lagi sama mantan suaminya. Begitu Pak. Jadi kalau tidak Ustaz, kemudian dia menikah, apa hukumnya itu Ustaz? Haram, tidak boleh Pak. Tidak boleh orang menikahi mantan istrinya dalam keadaan mantan istrinya itu belum menikah dengan orang lain. Pokoknya kata Nabi dalam hadits Bukhari, sampai dia merasakan madumu. Tidak boleh nikah di buah-buah. Maksudnya begitu. Tidak boleh, tolong akad dulu sama istriku, mau kai. Tapi jangan kau sentuh nah. Tidak boleh. Pokoknya kata Nabi sampai dia merasakan madunya. Begitu Pak. Baru diceraikan atau ditinggal mati. Boleh. Barakallahu fiik. Masih ada? Ya silakan Bapak. Terus terakhir Bapak yang di belakang. Hubungan dengan kurban yang kami tanyakan adalah umpamanya saya dapat jatah dari seseorang daging kurban,
kemudian hanya sebagian saja yang kami makan sekeluarga dan sebagian disimpan. Apakah boleh, Ustaz? Urusan tak apa tuh? Oh, Iya. Mau juga jual enggak apa-apa, Pak. Kan sohib kurban enggak boleh jual, Pak. Sohib kurban. Yang berkurban itu enggak boleh jual apapun dari hewan kurbannya itu. Kan dia sudah niatkan kurban lillah. Enggak boleh dia jual apapun yang dari kurban itu. Biar kakinya, kepalanya, kulitnya. Sohib kurban enggak boleh jual. Tapi kalau penerima al-mustahik yang berhak menerima kurban, itu kan sudah urusannya. Boleh dia jual, boleh dia makan, boleh dia sedekahkan, boleh dia simpan. Boleh, Pak. Nggak harus dimakan habis. ya ada pendapat di luar, Pak, mengatakan hanya batas waktu 3 hari. Saya bilang, antum dari mana? Dulu, Pak. Betul itu yang dia bilang. Awal Islam, waktu paceklik, Pak. Waktu awal Islam hijrah, Pak. Yang dimaksud saya awal Islam ini awal hijrah. Jadi di awal itu, tahun pertama kan sudah disyariatkan berkurban, Pak. Nabi melarang para sahabat untuk menyimpan daging lebih dari 3 hari. Datang tahun berikutnya yang penuh dengan kemudahan. Penuh dengan kemudahan. Kata Nabi, kulu waddakiru watasaddaku watazawwadu. Silakan dimakan, silakan disimpan, silakan bersedekah, silakan dijadikan bekal safar. Begitu, Pak. Itu dulu. Jangan diamalkan lagi itu karena sudah dihapus. Begitu, Pak. Ya, boleh orang berkurban simpan, dia makan setiap pekan misalnya. Setiap Jumat dia makan daging lagi, setiap Jumat makan daging lagi. Boleh. Barakallahu fiik. Bapak yang di belakang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz, saya simak surah Qaf 16 yang menyatakan situ Allah lebih dekat daripada urat lehermu. Terus kedua, Al-Hadid ayat 4 situ di pertengahan mulai dikatakan bahwa Allah selalu bersama dengan kita. Yang saya sering pikir, Pak Ustaz, kalau saya ingat itu arahan Ustaz penceramah, sering dia anjurkan, bilang bangunlah di sepertiga malam terakhir untuk sholat dan istighfar, perbanyak istighfar. Karena katanya Allah di saat itu turun ke bumi. Itu pertama, Pak Ustaz. Yang kedua, hubungannya dengan mirat Nabi Muhammad menerima wahyu. Jadi kesannya saya ini Pak Ustaz, masalah mirat dengan tadi sepertiga malam, seakan Tuhan ada di sana. Sementara ini 2 ayat kami tidak pernah ditinggal. Jadi supaya saya tidak gagal paham, Pak Ustaz, tolong dijelaskan bagaimana ini. Baik. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi itu tadi ayat belum sebutkan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid di surah Qaf. Kami lebih dekat pada kalian, bahkan lebih dekat daripada urat leher. Iya, kemudian belum baca di surah Al-Hadid, iya. Di surah Al-Hadid itu di ayat 4, ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Cuman ada masalahnya, Bapak. Nabi Isra Mi'raj, gitu Pak ya? Nah, ke langit. Naik. Iya. Terus ada juga belum baca hadis tadi. Itu hadis, Pak, bukan ke bumi, Pak. Bukan ke bumi sebenarnya. Hadis Abu Hurairah. Inna Allah yanzilu inna rabbakum yanzilu ila sama'id dunya. Allah itu ya, Rob kalian turun ke langit dunia. Bukan bumi, Pak ya. Langit dunia. Hadisnya langit dunia. Ya, langit, Pak. Masih jauh ke atas 500 tahun perjalanan. Ini yang kita injak ini dengan langit pertama ini 500 tahun perjalanan.
Iya. Allah turun ke langit dunia. Kemudian Nabi berisra Mi'raj ke atas. Di atas langit ke-7. Gimana ini? Katanya bersama selalu. Kemudian di atas kayak ada bertentangan begitu Pak ya? Sebenarnya tidak bertentangan. Tidak bertentangan sebenarnya. Itu Allah Subhanahu wa taala zatnya. Zatnya Allah adalah di atas arsy. Di atas langit sana tinggi. Iya, tinggi. Zatnya Allah. Kemudian masalah ayat tadi Pak. Iya, ayat tadi surat Qaf, surat Al-Hadid. Sebenarnya Pak, cukup kita baca kelanjutan ayatnya di Al-Hadid. Kita akan paham kebersamaan di situ. Jadi Allah berkatakan di penutup ayat Al-Hadid, pas setelah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Di situ ada ucapan firman Allah, wallahu bima ta'amaluna basir. Allah Subhanahu wa taala selalu melihat apa yang kalian lakukan. Kebersamaan itu tidak harus menyatu. Tidak harus menyatu. Tapi kapan dia selalu melihat kita, selalu mengawasi kita, kita bersama. Contoh sederhana Pak, walillahil matsalul a'la. Bapak ada anak, Bapak telepon. Pak, mana ibu? Ada Ji bersamaku. Menyatu Ki Pak. Begitu Ki pertanyaannya. Itu sederhananya begitu Pak. Ditelepon oleh anota, Pak mana ibu? Mana mama? Iya. Ada Ji, kan begitu. Lanjut lagi, bersama aku Ji. Menyatu Ki. Salah sih. Itu dia. Jadi kebersamaan itu Pak tidak harus mumasah. Bahasa Arabnya begitu. Bersama itu tidak harus menyatu. Jadi bahwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada, tidak harus menyatu Pak. Kenapa? Wallahu bima ta'maluna basir. Kita bilang Allah bersama saya karena dia selalu melihat saya. Orang yang selalu melihat kita itu Pak, kita bilang bersama Ki. Padahal tidak menyatu. Jadi itu saja secara bahasa. Bersama tidak harus menyatu. Jadi tetap Allah di langit. Tapi dia ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu pandangan matata. Allah tahu mafis sudur. Apa yang ada dalam dada bersama itu. Begitu Pak. Sama dengan ayat di Qaf. Ya, min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat lehernya. Karena Allah tahu kapan dia wafat. Kan ini terkait dengan kematian Pak. Karena Allah yang mencabut ruhnya. Bukan berarti Allah di situ. Enggak Pak. Malaikat yang turun mencabut ruhnya. Tapi Allah tahu dia kapan mati. Sehingga Allah bersamanya. Allah lebih dekat. Allah lebih dekat. Begitu Pak. Sehingga tidak ada bertentangan Nabi ke atas. Karena memang Allah di atas. Di atas. Juga tidak ada bertentangan bahwa Allah turun ke langit dunia. Kalau itu tidak sulit bagi Allah. Tetap di atas. Tetap di atas. Karena Allah kalau mampu menyatukan alam ini. Mampu menyatukan 7 langit, 7 bumi. Mudah bagi Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Begitu Pak. Jadi tidak ada bertentangan. Tetap Allah di atas. Masalah bersama tidak mengharuskan menyatu. Begitu saja. Allah alam. Barakallahu fiik. Dengan terjawabnya pertanyaan terakhir tadi, berakhir pula program kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan kepada Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fiikum wa yassarakallahu fi kulli umurik. Dan dengan sebabnya telah tersampaikan ilmu kepada kita. Dan kami memohon maaf terhadap jawab pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Insyaallah kita akan bertemu di lain waktu. Ana tutup, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.